Dan hai, kembali lagi di Cinema Mania. Coba bayangin, ada seseorang yang terobsesi dengan mantan kekasih sampai nekat melakukan hal paling mengerikan yang tak mungkin orang bisa bayangkan. Seperti yang terjadi dalam drama Cina yang akan kita bahas kali ini, yang berjudul Kisah ini mengikuti Lucy, seorang pengrajin boneka yang tampak biasa saja, namun diam-diam menyimpan obsesi yang belum padam pada mantan kekasih, bahkan sampai membuatkan patung untuknya. Suatu sore dia terbangun karena suara berisik dari apartemen sebelah. Dengan kesal, Lucy keluar untuk menegur tetangga barunya. Namun langkahnya terhenti saat pintu terbuka. Seorang pria yang sangat dia kenal berdiri di sana. Belum sempat mencerna keadaan, muncul seorang wanita yang tampaknya adalah kekasih pria itu. Dengan ramah, Chen dan Yufan lalu meminta maaf, sambil menjelaskan bahwa mereka baru saja pindah dan sedang membereskan barang-barang. Melihat Chen, kemarahan Lucy seketika runtuh. Dia lalu kembali ke apartemennya dengan perasaan yang sulit dijelaskan, karena pria itu bukan orang asing, melainkan mantan kekasih yang belum benar-benar dia lupakan. Keesokan harinya, saat Chen dan Yufan berangkat kerja, mereka bertemu dengan Lucy. Sapaan singkat berubah menjadi obrolan ringan di sepanjang jalan. Di balik itu, Chen tampak sedikit canggung karena masih menyembunyikan kenyataan bahwa Lucy adalah masa lalunya yang belum sempat ia ungkapkan pada Yufan. Saat malam tiba, Chen dan Yufan terlihat bersantai di balkon. Tawa dan canda mengalir begitu hangat, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Saat menyadari keberadaan Lucy, Yufan tersipu malu dan segera masuk ke dalam untuk mengambil kue yang telah matang, meninggalkan Chen sendirian di balkon, tepat di bawah bayang-bayang masa lalu yang belum benar-benar hilang. Lucy lalu menyapa Chen, sambil menanyakan sudah sejauh mana hubungan Chen dan Yufan. Tapi Chen hanya bersikap dingin saja, seolah menghiraukan pertanyaan yang terlalu personal itu. Tak lama dia lalu kembali ke dalam, meninggalkan Lucy sendirian. Lucy semakin tak bisa menahan rasa penasarannya. Secara diam-diam, dia bahkan mengintip dari lubang pintu saat mereka berdua keluar dari apartemen. Lucy bahkan nekat melubangi dinding agar bisa mengintip kegiatan Chen yang tinggal tepat di sebelah apartemennya. Sekarang Lucy tak bisa memisahkan antara obsesi dan realita. Setiap malam dia selalu mengintip dari lubang dinding saat Chen dan Yufan sedang bersama. Dia bahkan ikut tertawa saat Chen sedang bercanda dengan Yufan, seolah dia sedang berpacaran dengan Chen, padahal itu hanyalah angan-angannya belaka. Namun saat dia melihat mereka berdua sedang bermesraan, Lucy tampak sangat cemburu dan kesal. Seakan tak rela ada perempuan lain yang menyentuh mantan kekasihnya. Tapi Lucy tak bisa berbuat apa-apa, karena sekarang dia bukan kekasih Chen lagi. Dia hanya bisa merenung seorang diri di balkon sambil merokok saja. Tanpa disangka, tak lama Chen lalu muncul. Dia sempat bertanya mengapa belum tidur, namun Lucy yang terlihat masih kesal justru menjawab dengan pertanyaan yang sama. Lucy lalu bertanya pada Chen mengenai siapa Yufan dan mengapa dia memilihnya untuk dijadikan pacar. Chen menjawab kalau Yufan hanyalah seorang wanita yang sederhana, namun bisa membuatnya jatuh cinta dan bahagia. Jawaban itu justru menusuk Lucy. Dalam benaknya, dia merasa jauh lebih pantas. Rasa kesal perlahan berubah menjadi tekad. Dia yakin bisa merebut Chen kembali. Kisah kemudian bergeser ke masa lalu, saat Chen dan Lucy masih bersama. Dulu mereka tampak seperti pasangan yang nyaris sempurna, selalu menghabiskan waktu bersama dan seolah tak terpisahkan. Namun perlahan sisi lain dari Lucy mulai muncul. Dia menjadi semakin posesif dan terobsesi pada kesempurnaan, terutama dalam pekerjaannya membuat patung. Dia tak bisa menerima cacat sekecil apapun, hingga sering bekerja sampai larut malam, tenggelam dalam ambisi yang perlahan menjauhkan mereka.
Lucy juga sering melampiaskan kemarahannya saat membuat kesalahan pada patungnya. Meski Chen sudah berusaha menasehati dan menenangkannya, Lucy tetap keras kepala, seolah tak mau mendengar. Puncaknya terjadi saat Lucy nekat membakar apartemennya sendiri karena merasa hasil karyanya tak cukup sempurna. Keputusan itu menjadi batas terakhir bagi Chen. Dia lalu memilih pergi karena tak sanggup lagi menghadapi sikap Lucy yang semakin tak terkendali. Kisah kembali ke masa kini. Di suatu sore, Lucy duduk menatap layar laptopnya, menusuri informasi tentang sebuah perkumpulan rahasia. Tujuannya belum jelas, namun ketertarikannya terlihat begitu dalam. Tak lama dia pergi bersama sekelompok orang menuju sebuah kuil yang tersembunyi di tengah hutan. Di sana Lucy berjalan sendirian hingga seseorang bertopeng menyambutnya dan mengarahkannya untuk masuk lebih jauh. Dia kemudian bergabung dengan orang-orang lain yang juga mengenakan topeng. Suasana terasa sunyi namun menekan, hingga sebuah ritual mulai dilakukan setelah pengorbanan selesai. Lucy tampak kebingungan, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di hadapannya, arwah orang-orang yang telah meninggal seolah kembali. Sementara yang lain larut dalam tangis haru. Lucy hanya diam, menyaksikan sesuatu yang mustahil namun nyata. Dan kemudian... keesokan paginya, Lucy terbangun dari pingsan di sebuah tempat asing. Kepalanya masih terasa berat, dan dia benar-benar tak tahu sedang ada di mana, atau apa yang telah terjadi. Kebingungannya pun bertambah saat dia menyadari ada sebuah luka di telapak tangannya. Tak lama seorang pria bertopeng datang menghampiri. Dia merupakan pemimpin dari sekte ini. Dengan tenang, pria itu menyerahkan sebuah topeng pada Lucy, benda yang konon mampu menghidupkan kembali mereka yang telah pergi. Namun ada peringatan yang disampaikan dengan nada dingin. Topeng itu bukan tanpa konsekuensi. Akan selalu ada harga yang harus dibayar jika digunakan sembarangan. Lucy menerima topeng itu tanpa banyak bicara, lalu meninggalkan tempat itu. Di balik tatapannya tersimpan rencana yang belum terungkap, sesuatu yang perlahan mulai terbentuk. Dia lalu kembali ke apartemennya membawa topeng itu. Tanpa ragu, Lucy memakainya, seolah telah siap menjalankan sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Beberapa saat kemudian, Lucy mengundang Chen untuk mampir ke apartemennya. Tak ada obrolan penting di antara mereka, hanya basa-basi ringan untuk menjalin kembali hubungan yang dulu sempat terputus. Lucy lalu membawakan minuman. Saat Chen memegang gelas, sebuah duri kecil melukai jarinya. Bagi Chen itu hal sepele, namun reaksi Lucy justru terasa berlebihan. Tanpa ragu, dia lalu menggenggam tangan Chen dan mulai mengemut jarinya untuk menghentikan darah yang mengalir. Di momen itu, Lucy juga mencoba merayu, berharap bisa menarik Chen kembali ke dalam pelukannya. Namun Chen tak goyah, dia tetap setia pada Yufan. Dengan tegas, dia lalu meminta Lucy untuk berhenti dan memilih pergi dari sana. Malam harinya, Yufan yang baru pulang kerja dibuat terkejut. Chen bersama teman-temannya telah menyiapkan kejutan sederhana untuk melamarnya. Suasana hangat dan penuh harapan, hingga akhirnya Yufan menerima lamaran itu, dan kebahagiaan pun terasa begitu nyata. Di saat yang sama, Lucy telah menyelesaikan ritualnya, berbekal darah Chen yang sempat menetes sebelumnya, seolah menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Entah apa yang terjadi, Chen tiba-tiba terbangun di sebuah ruangan asing dalam kondisi terikat. Dia tak bisa bergerak bebas, hanya bisa menahan rasa sakit sambil berteriak meminta tolong.
Semua itu ternyata ulah Lucy. Dia lalu datang mendekat dengan tatapan yang dingin namun penuh kepastian, seolah menegaskan bahwa kini Chen tak bisa lagi lepas darinya. 但你没有办法接受事实，但是没关系。 Lucy mencoba merawatnya, bahkan membawakan makanan dan berusaha menyuapinya saat melihat kondisinya yang begitu lemah. Namun Chen terus melawan, meski tubuhnya tak berdaya, sikapnya menunjukkan bahwa perasaan dan pilihannya tak bisa dipaksa. 你不要再这样。乖。 Lucy tetap tenang menghadapi perlawanan itu sambil merawat luka di tubuhnya. Dengan lembut, dia lalu mulai menyentuh tubuhnya dan perlahan membuat Chen mulai tergoda. Lucy lalu kembali datang membawa makanan, mencoba menyuapi Chen sekali lagi. Namun kali ini Chen tak menolak. Dia mulai menyadari bahwa melawan hanya akan memperburuk keadaan saja. Dengan sisa tenaga yang ada, dia memilih diam dan berpura-pura untuk menurut, seolah perlahan menerima keadaan. Di balik sikapnya itu, tersimpan niat lain, menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan kepercayaan Lucy, lalu mencari celah untuk melarikan diri dari tempat ini. Lucy kemudian melepaskan ikatan di tangan Chen. Dia mulai memberikan kepercayaan untuk makan sendiri. Dia yakin bahwa Chen tak mungkin bisa pergi kemanapun dari tempat ini. Mereka pun mulai berbincang ringan, mencoba menyentuh kembali sisa-sisa hubungan yang dulu pernah ada. Lucy bahkan membiarkan Chen untuk menyisir rambutnya dari belakang. Sampai larut dalam cerita tentang masa lalu yang menurutnya masih bisa diperbaiki. Bagi Lucy semua ini tentang kepercayaan. Dia yakin cepat atau lambat mereka akan kembali seperti dulu. Namun Lucy tak menyadari bahwa Chen hanya berpura-pura saja. Setelah semua yang terjadi ini, mustahil baginya untuk benar-benar kembali padanya. Saat menyisir rambut, diam-diam Chen mengumpulkan helai demi helai rambut itu. Dia merangkainya menjadi sesuatu yang bisa membantunya keluar dari situasi ini. Awalnya usahanya belum cukup untuk menjangkau alat di depannya. Namun Chen tak menyerah. Dia tetap tenang, menunggu, sambil perlahan memanfaatkan kepercayaan yang diberikan Lucy. Akhirnya Chen berhasil melepaskan diri. Dengan sisa tenaga, dia merangkak sambil perlahan mencari jalan keluar selagi Lucy sedang pergi. Dia mencoba membuka pintu keluar, namun pintu itu terkunci rapat. Seberapapun dia berusaha, pintu itu tetap tak bergeming, sampai tenaganya habis. Dan dia hanya bisa tergeletak lemas. Tak lama kemudian, dia mendengar suara Yufan dari luar. Dengan sisa nafas, Chen berteriak meminta tolong. Namun Yufan justru terlihat kebingungan. Baginya itu mustahil, karena baru saja dia mengantar Chen pergi dari apartemen untuk berangkat kerja. Jadi mana mungkin Chen bisa berada di dalam apartemen Lucy. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba Lucy muncul dari belakang. Dengan sikap tenang, seolah tak terjadi apa-apa, dia mencoba menenangkan Yufan yang terlihat lemas. Dan dia lalu membukakan pintu apartemennya. Tapi kemudian... 怎么会这样？快走啊！你在干嘛？ Chen terpaku melihat semuanya terjadi begitu cepat. Dia ingin bergerak namun tak sempat, karena dalam sekejap Lucy kembali melumpuhkannya.
Tak berdaya, Chen hanya bisa menyaksikan saja saat Lucy berusaha menghilangkan jejak dengan memasukkan tubuh Yufan ke dalam tas, seolah semua ini hanyalah bagian dari rencana yang sudah lama dia siapkan. Beberapa saat kemudian, Chen terlihat baru pulang kerja. Dia kebingungan saat tak menemukan Yufan di apartemen. Dia terus memanggil, namun tak ada jawaban juga. Rasa khawatir mulai memuncak. Chen segera menelponnya, namun anehnya suara dering justru terdengar dari apartemen sebelah. 德文，李管是在你家吗？哎，你在干嘛？ Tanpa pikir panjang, Chen segera ke sana dan mengetuk pintunya dengan keras. Saat pintu terbuka, dia terpaku. Di hadapannya berdiri seseorang yang sangat mirip dengannya. Pandangan Chen kemudian tertuju pada sebuah tas di belakang. Dengan perasaan khawatir, dia lalu memeriksanya, dan seketika tubuhnya terasa sangat lemas saat melihat Yufan sudah tak bernyawa di dalamnya. 雨帆已经走了。 Amarahnya langsung meledak. Chen menuntut penjelasan dari Lucy. Dengan tenang, Lucy mengaku telah menciptakan sebuah klon yang menyerupai dirinya dengan menggunakan patung dan topeng sakti. Dia bahkan mencoba meyakinkan Chen bahwa klon itulah yang telah membunuh Yufan. Namun klon itu segera menyangkal dan mulai mengungkap kebenarannya. Lucy yang panik segera membungkamnya. Dia tak ingin semua terbongkar. Namun Chen sudah terlebih dahulu mendengar cukup banyak untuk memahami situasinya. Dengan putus asa, Lucy akhirnya mengungkapkan perasaannya. Dia mengaku rela melakukan apa saja demi bisa kembali bersama Chen. Dia memohon, merayu, dan berharap ada sedikit saja celah harapan. Namun Chen tetap diam, seolah semua kata itu tak lagi berarti baginya. Dan kemudian, 原来是这样。最后悔的就是人生。 Lucy begitu terkejut dengan kejadian itu. Dia tak bisa berbuat apa-apa saat melihat Chen yang tergeletak lemas dan perlahan mulai kehabisan darah. Walau klon itu telah menolongnya, tapi Lucy seakan tak terima karena sekarang Chen kehilangan nyawa. Dia benar-benar tak bisa menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Dalam suasana yang menegangkan itu, klon tersebut berbicara pelan. Dia mengatakan bahwa kini dia bisa menjadi sosok Chen seperti yang dulu pernah mencintai Lucy. Seolah menawarkan pengganti di tengah kehilangan yang tak bisa diterima. Awalnya Lucy berniat untuk menghabisi klon itu, tapi kemudian beberapa pekan berlalu. Kini Lucy menjalani kehidupan yang dulu hanya ada dalam bayangannya saja. Dia menjadi pemahat yang terkenal dan memiliki sosok kekasih seperti yang selalu dia inginkan. Dia bahkan membuatkan kaki palsu untuk Chen agar dia bisa kembali berjalan. Mereka terlihat selalu bersama, seperti pasangan yang tak terpisahkan. Dari luar semuanya tampak utuh, seolah tak ada yang pernah retak. Mereka berdua selalu terlihat bersama, seperti selayaknya sepasang kekasih yang sangat bahagia. Lucy selalu menemani kemanapun Chen pergi. Mereka berdua seperti tak terpisahkan. Namun di suatu sore, saat Lucy berjalan di area parkir setelah berbelanja, dia merasakan sesuatu yang ganjil. Seperti ada yang mengawasinya dari belakang, meski tak ada siapapun yang terlihat. Tepat sebelum masuk ke mobil, seorang pria bertopeng muncul. Dia adalah bagian dari sekte misterius yang pernah diikuti Lucy. Dengan tenang, pria itu lalu mengajaknya kembali untuk melanjutkan ritual di dalam hutan. Lucy menolak tanpa ragu. Baginya kehidupannya kini sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Dia tak membutuhkan apapun lagi dari sekte itu. Sebelum pergi, pria itu sempat memberikan peringatan tentang keselamatan bayi yang kini dikandung Lucy. Namun Lucy hanya mengabaikannya, menganggap semua itu sekedar ancaman kosong yang tak berarti saja. Saat tengah malam, Chen terbangun dari tidurnya. Dia merasa ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya, namun dia hanya diam mematung di depan cermin, seolah sedang mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Chen mengajak Lucy ke suatu tempat.
Dia menuntunnya sambil meminta Lucy untuk menutup mata. Tanpa diduga, di sana Chad melamarnya. Lucy sangat terkejut, hampir tak percaya dengan apa yang terjadi. Di momen itu, kebahagiaan mereka terasa begitu penuh, seperti mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Beberapa pekan kemudian, Chen menemani Lucy memeriksakan kandungannya. Namun suasana berubah saat dokter menemukan sesuatu yang tak beres. Bayi yang dikandung Lucy dinyatakan tak bernyawa dan harus segera dikeluarkan demi keselamatannya. Kenyataan pahit itu menghantam Lucy tanpa ampun. Dia hanya bisa menangis, larut dalam kehilangan yang terasa begitu dalam. Sejak saat itu, sikapnya mulai berubah. Dia sering melamun, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sementara Chen hanya bisa diam, tak tahu harus berbuat apa. Hingga di hari itu, semua emosinya meledak. Lucy meluapkan amarahnya dan menyalahkan Chen atas kehilangan itu. Dalam pikirannya yang mulai goyah, dia menganggap bahwa Chen bukan lagi manusia, melainkan sekedar patung ciptaannya sendiri, sesuatu yang tak mungkin bisa memberinya kehidupan yang nyata. Chen akhirnya menyadari posisinya. Dia tahu dirinya hanyalah sebuah ciptaan yang tak mungkin benar-benar bisa membahagiakan Lucy. Dalam keheningan yang menekan, dia mengambil keputusan yang tak terduga dan melukai dirinya sendiri. Lucy sangat panik karena dia tak pernah benar-benar bermaksud dengan kata-katanya barusan. Dengan tangan gemetar, dia segera menelpon ambulan, berharap masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Namun semuanya sudah terlambat. Saat petugas medis datang, mereka justru kebingungan. Di sana hanya ada sebuah patung tanpa tanda-tanda keberadaan manusia. Dan disitulah kisah ini berakhir. Obsesi membuatnya merasa memiliki segalanya, padahal tanpa sadar, dia telah kehilangan semuanya. Obsesi yang dibiarkan tumbuh tanpa batas, kadang tak akan membawa kita pada cinta, melainkan pada luka yang perlahan menghancurkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kalian tak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Terima kasih, dan sampai jumpa.